gimana kabarnya hari ini? Pasti sungguh sangat luar Luar biasa dong. Kak Marta gimana kabarnya? Luar biasa banget, Wah, Kak. luar biasa. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa. Kak Marta pimpin doa ya. Oke, Kak, siap. Ayo, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sungguh Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila ke Tuhan, Kau memberkati setiap kami, limpahkan pada setiap kami roh sukacita yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo kawan jentik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Sebelah kanan ya. Jalan serta Yesus. Kiri. Jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Yeay. Kenapa Kak kalau capek ya? Bosen Kak di rumah. Bosen? Kenapa Kak kok Bosen bosen? di rumah. Tidur, makan semua Semua di di rumah. rumah, oke. Main juga di rumah. Jadi bosen Kak? Bosen Kak di rumah. tapi Tapi Kak Marta memuji nih- menyembah Tuhannya enggak ya Kak? Cuman bosen karena di rumah aja. Iya. Kak Marta lo nggak bosen loh. Kenapa Kak? Ada tips-tipsnya Kak? Kita meskipun di rumah aja nih ya Kak, Tuhan Yesus tetap beserta loh Kak. Oh. Nah ini ada lagunya nih. Ada lagunya, Ada Kak? lagunya. Kita nyanyiin Wah. sama-sama ya adik-adik ya. Lebih Oke. semangat lagi. Oke Kak. Musik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Sungguh engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Sungguh engkau baik, sungguh baik, untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu
Walau di rumah saja, Tuhan masih tetap beserta. Jadi kita harus bersuka cita. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur padamu ya. Katakan Engkau baik. Dia sungguh baik. Untuk selamanya aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. Walau di mana? Di rumah saja. Oke, haleluya. Ingat ya adik-adik, mulai sekarang walaupun di rumah aja, nggak boleh sampai bosan, menggerutu ya Kak, tetap harus bersyukur, bersuka cita karena Tuhan selalu beserta. Haleluya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak abis ini. Adik-adik boleh duduk, kita akan muji menyembah Tuhan sekali lagi. Sungguh firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sungguh firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Katakan dengan iman, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ayo adik-adik, mari kita belajar menyembah Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Sungguh firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Engkau beserta kami Tuhan, Engkau selalu beserta. Haleluya. Tiada kami takut Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan.
Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sungguh ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, ini semua boleh menyukakan hati-Mu. Ini semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap apapun yang disampaikan, boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Iin. Nah, Kak Iin hari ini sendiri. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan selalu memberi kekuatan pada kakak. Sehingga kakak semangat untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya ya. Adik-adik, sebutkan negara yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Ada yang tahu? Wah, dari Surabaya jawab Arab Saudi. Pinter. Dan lagi? Yang dari Kediri ini jawabnya kompak. Inggris yang paling terkenal ya. Good. Ini dari Malang. Tidak mau ketinggalan. Jawabnya Belanda. Betul ya adik-adik, dan masih banyak lagi negara yang dipimpin oleh raja atau ratu. Adik-adik, pada umumnya negara yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu itu kekuasaannya berlangsung sepanjang hayat raja atau ratu tersebut. Kemudian raja atau ratu digantikan oleh penerusnya yang juga berasal dari keluarga kerajaan. Nah, adik-adik, hari ini ada yang istimewa. Mau tahu apa? Wah, nah ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berkunjung ke masa lalu, yaitu di kerajaan Yehuda. Adik-adik mau? Wah, mau semua ya tentunya. Sudah siap adik-adik? Kita berangkat ya. Go! Nah adik-adik, kita sudah sampai di kerajaan Yehuda. Pakaian kakak juga sudah berubah. Nah adik-adik, kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yosia. Kakak akan menemui Raja Yosia. Kakak mau tanya-tanya bagaimana pengalaman Raja Yosia ini. Kira-kira di mana ya Raja Yosia? Kita panggil yuk. Raja Yosia, Raja Yosia. Ya. Wah itu Raja Yosia. Ya, saya di sini. Dengan siapa ini? Perkenalkan Sang Raja. Saya Iin, saya bersama adik-adik mau tanya-tanya tentang Raja Yosia. Boleh? Tentu boleh dong Kak. Tapi silakan duduk dulu Kak. Iya, terima kasih Sang Raja. Nah ini adik-adik ya. Sang Raja Yosia ini kelihatan masih muda. Nah, kakak dan adik-adik di rumah ini penasaran Sang Raja. Kira-kira waktu Anda diangkat menjadi seorang raja itu berusia berapa? Saya waktu diangkat menjadi raja, saya masih berusia 8 tahun. Wah, masih anak-anak ya adik-adik. Nah, adik-adik kalau zaman sekarang usia 8 tahun itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD seperti adik-adik ini. Nah, hebat loh adik-adik. Raja Yosia ini sudah bertanggung jawab untuk memimpin kerajaannya. Dan gini Raja Yosia, selain memimpin kerajaan, tugas seorang raja itu apa? Apa cuma hanya makan, tidur, dan jalan-jalan aja? Tidak. Selain memimpin kerajaan, tugasku adalah mensejahterakan rakyat, melindungi kerajaan dari serangan musuh, dan yang paling penting menjadi teladan. Oh iya. Sebagai pemimpin bangsa, raja harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan perbuatan yang raja lakukan juga akan diikuti oleh rakyat. Oh begitu ya. Dan Raja Yosia ini menjadi raja besar seperti saat ini berarti berkat tuntunan atau didikan Sang Raja Manase ya? Tidak Kak. Saya dari kecil sudah tidak mendapat contoh yang baik dari ayah dan kakek saya, yaitu Raja Manase dan Raja Amon. Ayah dan kakek saya ini melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Dan yang paling menyedihkan, perbuatan itu diikuti oleh rakyat Yehuda. Wah,
Berarti saat pemerintahan Raja Amon dan Raja Manase, penyembahan berhala ini merajalela di wilayah Israel. Benar begitu, Raja? Iya, apalagi pada saat itu mereka belum memiliki kitab Taurat. Kitab Taurat hilang dan diabaikan pada saat saya memerintahkan baru kitab Taurat ditemukan. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu isi kitab Taurat itu apa ya, Raja? Kitab Taurat berisi pengajaran tentang iman kepada Tuhan. Oh, seperti itu. Dan gini, kalau boleh diceritakan ya, Raja, bagaimana Raja Yosia ini bisa menemukan kitab Taurat? Nah, adik-adik juga penasaran ini, Sang Raja. Sebelum saya menemukan kitab Taurat, saya selalu tekun mencari Tuhan dan tetap hidup takut akan Tuhan. Intinya, saya terus belajar mengetahui tentang kebenaran Tuhan. Lalu, saat saya berusia 20 tahun, saya mulai menyucikan Yehuda dari praktek penyembahan berhala. Bukit-bukit pengorbanan, patung-patung para Baal, saya hancurkan. Mesbah-mesbah para Baal, saya robohkan. Wah, hebat ya apa yang dilakukan Raja Yosia. Dan ceritanya kitab Taurat bisa ditemukan bagaimana? Saya mulai memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang dipimpin oleh Imam Besar Hilkia. Pada saat perbaikan masih berlangsung, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat dan langsung dibawa ke hadapan saya. Nah, setelah kitab Taurat ditemukan nih ya adik-adik, apa yang Raja Yosia lakukan pada kitab Taurat tersebut? Kitab Taurat tersebut langsung dibacakan oleh Imam Besar. Oh, berarti Raja Yosia sudah mendengar isi kitab Taurat tersebut. Dan apa yang pertama kali Raja Yosia lakukan setelah mendengarnya? Saya langsung mengoyakkan pakaian saya menyesal dan sedih yang amat dalam. Karena saya sadar bahwa bangsa Yehuda ini telah melanggar hukum Tuhan sejak masa ayah dan kakek saya. Dan saya juga sadar akibat dari perbuatan ayah dan kakek saya membuat bangsa Yehuda dan seluruh rakyat akan mengenai hukuman atas perbuatan mereka. Nah, gini Sang Raja, bagaimana kerajaan Yehuda ini bisa terhindar dari hukuman Tuhan? Apa yang Raja Yosia lakukan? Saya menyuruh Imam Besar Hilkia untuk mencari petunjuk bagaimana cara menyelamatkan kerajaan Yehuda. Ya. Melalui nabi bernama Hulda, Tuhan menyatakan bahwa penyesalan dan pertobatan yang saya lakukan membuat Tuhan mengampuni saya dan bangsa Yehuda tidak akan dihukum. Wah, luar biasa ya apa yang dilakukan Raja Yosia ini ya. Nah, terima kasih Raja Yosia sudah mau bercerita pada saya dan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk waktunya. Iya, sama-sama. Sekarang saya akan kembali ke singgasana saya. Selamat tinggal adik-adik. Nah, terima kasih. Selamat tinggal Raja Yosia. Nah, adik-adik, melalui cerita dari Raja Yosia ini kita belajar bahwa Tuhan menuntun Raja Yosia untuk menyucikan kerajaan Yehuda dari penyembahan berhala. Menuntun Raja Yosia untuk memperbaiki bait Allah hingga menemukan kitab Taurat. Nah, oleh karena itu adik-adik kita harus mencintai dan rajin membaca Alkitab setiap hari. Bukan hanya di sekolah minggu ya adik-adik. Nah, ayo adik-adik kita belajar seperti Raja Yosia yang mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Firman Tuhan juga menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Cerita firman hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 dan di Tawarik pasal 34. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ya Bapa boleh tertanam di setiap hati kami, hati adik-adik yang ada di rumah. Serta ya Bapa, firman-Mu boleh bertumbuh di setiap kami ya Bapa, menjadi buah-buah ya Bapa di setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Bapa, Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom teman-teman. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 119
Ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kita akan bantu dengan gerakan. Kalian hebat. Sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Raja Yosia. Nah, adik-adik tahu Raja Yosia ini dilantik menjadi raja pada umur 8 tahun. Masih muda kan adik-adik? Ya. Nah, kalau mau umur 8 tahun itu berarti masih sekolah kelas 3 SD adik-adik. Nah, siapa yang mau jadi raja pada umur 8 tahun? Ya pasti kita semua mau. Dengan ketaatan dan ketekunan Raja Yosia ini tidak menjadi sia-sia ya adik-adik. Dia bisa menjadi raja, dia juga bisa menemukan kitab Taurat. Selain menemukan kitab Taurat, tahu enggak adik-adik, dia bisa memperbaiki bait Allah. Padahal waktu sebelum dia menjadi raja, bait Allah itu sudah tidak ada lagi, sudah dijadikan tempat-tempat berhala, sudah didirikan patung-patung untuk disembah pada waktu itu bangsa Yehuda. Dan pada masa pemerintahan Raja Yosia ini, dia menghancurkan setiap berhala-berhala itu dan membawa rakyat Yehudanya untuk menyembah Allah. Oke ya adik-adik, saat ini kita akan tutup ya adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sempurnakan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Mereka yang di rumah ataupun mereka yang ada dimanapun. Engkau jaga, lindungi, sertai kehidupan mereka. Kau pagari, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang telah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan Engkau memberkati hikmat, kuasa, dan otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, perdamaian, dan ketentraman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lalukan semua ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia kami Tuhan semakin jaya. Nama-Mu saja dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan. Kita menerima berkat. Berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Berkat keselamatan yang kekal dari Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, bahkan berkat Bapak Abraham, Ishak, Bani Israel, berkat rumah Obed Edom menjadi bagian kehidupan kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik semuanya luar biasa ya, sudah ikut sekolah minggu ini sampai selesai. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode atau adik-adik juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Nah,
Buat adik-adik yang mau join di Zoom Sekolah Minggu, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu kalian masing-masing ya. Untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.